Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, baik. Di sini saya dari kelompok 8. Saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Jadi, saya sini yang pertama sebagai pemateri pertama yaitu Rismawati, dan pemateri kedua atas nama Riyadul Jannah, dan yang ketiga pemateri ketiga yaitu Yati Kustika Sari, terus pemateri keempat yaitu Tiara Jera Martini, dan pemateri kelima atas nama Ayatul Izzah. Oke, di sini kita akan membahas terkait dengan UJT 2 sampel korelasi dan independen. Sebelum kita membahas terkait dengan contoh UJT 2 sampel korelasi dan independen, kita memahami terlebih dahulu terkait apa sih itu UJT dan bagaimana kegunaan fungsi-fungsinya dan bagaimana spesifikasinya dan lain-lainnya. Oke, yang pertama kita membahas terkait dengan apa sih itu UJT. Jadi teman-teman, UJT itu merupakan salah satu uji hipotesis. Nah, UJT adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis. Atau secara mudahnya itu UJT itu adalah untuk kita menguji kebenaran hipotesis yang digunakan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada populasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa sih fungsi dari UJT itu atau apa sih kegunaan dari UJT tersebut. Nah, kegunaan dari UJT itu adalah yang pertama untuk kita menguji rata-rata suatu sampel, dan yang kedua untuk membandingkan rata-rata dua sampel apakah ada perbedaan atau tidak dalam rata-rata tersebut. Nah, dan terkait dengan spesifikasinya, jadi yang pertama, datanya itu harus berskala ukur interval atau rasio. Yang kedua, datanya itu harus berdistribusi normal. Yang ketiga, ukuran sampelnya itu adalah kecil, yaitu kurang dari 30. Nah, dan yang keempat adalah jika sampai lebih dari 30 sampelnya, maka UJT itu sama dengan UJZ. Hanya pada UJT diasumsikan simpangan bagu populasi tidak diketahui. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis UJT. Jadi jenis UJT itu dibagi dua. Ada yang satu sampel dengan yang dua sampel. Nah, yang dua sampel ini dibagi dua lagi. Ada yang dua sampel berpasangan atau dikenal dengan dependent varied sample test, dan yang kedua dua sampel bebas atau dikenal dengan independent sample test. Nah, untuk yang UJT satu sampel itu digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Sementara untuk UJT 2 sampel yang berpasangan atau dependent varied sample test, UJT itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk UJT 2 sampel bebas atau the independent sample test, itu UJT itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk kita lebih memahami nih terkait apa sih UJT tersebut gitu. Nah, untuk yang UJT satu sampel ini, misalkan nih, saya ingin menguji apakah rata-rata berat badan mahasiswa 5C adalah 52. Nah, di sini kita menentukan satu nilai konstanta. Kita punya satu sampel, yaitu mahasiswa kelas 5C. Nah, dan satu nilai konstanta yaitu 52 kilo. Nah, di sini kita akan menguji apakah rata-rata berat badan mahasiswa kelas 5C adalah 52. Ini hipotesis sementaranya. Kalau nanti rata-rata berat badan mahasiswa kelas 5C adalah 52, maka hipotesisnya itu diterima. Kalau tidak, maka hipotesisnya ditolak. Nah, selanjutnya untuk yang contoh untuk yang UJT 2 sampel yang berpasangan atau dependent varied sample test. Nah, misalkan nih saya ingin menguji apakah rata-rata berat badan mahasiswa kelas 5C sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sesudah adanya pandemi COVID-19 berbeda. Nah, di sini bahwa kita sudah
bahwa di sini itu subjeknya itu sama, artinya itu mahasiswa kelas 5C. Akan tetapi di sini eh, sampelnya, artinya itu dia memiliki dua perlakuan yang berbeda. Artinya kejadian yang pertama itu sebelum pandemi COVID-19, dan kejadian kedua itu sesudah adanya pandemi COVID-19. Nah, di sana kita akan menguji apakah ada bedanya antara kedua kejadian tersebut, antara sebelum dan sesudahnya. Dan yang terkait dengan dua sampel bebas atau indefinite sample test itu, contohnya misalkan nih, kita ingin menguji apakah rata-rata berat badan mahasiswa kelas 5C dan mahasiswa kelas 5D itu berbeda. Artinya di sini adalah subjeknya itu ada dua. Subjek yang pertama itu atau sampel yang pertama itu adalah mahasiswa kelas 5C. Dan untuk sampel yang kedua itu adalah mahasiswa kelas 5D. Nah, itu terkait contoh dari uji T2 sampel bebas. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Risma. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Di sini saya atas nama Riyadul Jannah akan menjelaskan contoh dari uji T2 sampel independen. Di sini sudah ada contohnya, di mana contohnya menjelang tahun ajaran baru, stok buku Saputra menjual berbagai macam merek buku tulis. Dari berbagai merek yang ada dua merek yang sangat laris, yaitu merek cerdas dan merek ganteng. Pemilik toko ingin menguji apakah antara kedua merek tersebut sama larisnya atau salah satu lebih laris dari yang lain. Dari catatan penjualan yang ada selama sebulan, diperoleh data jumlah yang terjual sebagai berikut. Dengan taraf 5% sama dengan 0,05%. Di sini sudah ada datanya, sudah ada dua, di mana ada merek cerdas kelompok 1 dengan merek ganteng yaitu kelompok 2. Teman-teman bisa lihat datanya, jumlah datanya itu ada 10 di hari pertama jumlah penjualannya dan hari kedua. Baik, kita akan pindah ke Microsoft Excel gitu. Setelah kita tahu datanya, kita akan pindah ke Microsoft Excel. Di mana di sini sudah ada datanya di Microsoft Excel. Teman-teman bisa lihat tadi kelompok 1 merek cerdas dan kelompok 2 merek ganteng. Nah, kita di sini sebelum kita pindahkan ke aplikasi SPSS, kita akan memisalkannya gitu, di mana merek cerdas itu kita misalkan kelompok 1, kita tulis dengan angka 1 di sebelahnya. Kita tulis angka 1, tinggal kita blok, kita ke bawah. Nah, begitupun juga dengan merek ganteng ini, atau kita misalkan dengan kelompok yang kedua. Sama, tinggal kita tulis angka 2 dan kita blok ke bawah. Jadi nggak usah kita tulis satu-satu, tinggal kita blok saja. Setelah itu, karena di sini kita sudah mempunyai dua kelompok dan dua permisalan, kita pindah ke aplikasi SPSS. Di sini aplikasi SPSS sudah muncul. Di sini ada dua, ada data view sama ada variabel view. Sebelum kita menghitungnya, kita membuka variabel view terlebih dahulu, teman-teman. Di sini variabel view ini ada name, ada type, ada width, desimal, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di atas. Nah, di name ini karena di sini ada huruf hari dengan merek, kita tulis hari, dan di bawah hari itu kita tulis merek. Cuman itu saja teman-teman di bagian name. Kita tulis. Setelah itu, nah di sini untuk type, width maupun desimal tidak perlu kita ubah. Hanya kita menulis di label saja. Di sini kita samakan antara label dengan name, yaitu kita menulis hari dan kita menulis merek. Nah, kita menulis merek di sini, tapi nanti di tempat kita menggantinya itu di bagian values. Di sini di non yang kedua ini, karena di sini ada dua jenis data yang akan kita hitung gitu, kita tulis di mana value 1 dengan nama merek
cerdas sesuai dengan data yang kita hitung, kita tekan add. Begitupun juga dengan kita tulis angka 2 dan merek ganteng, kita tekan add. Oke, kalau udah kayak gini, tinggal kita tekan oke. Nah, karena sudah semuanya keisi, sudah kita isi semuanya, baru kita pindah ke data view. Nah, sudah berubah kan? Tadi yang semulanya bertuliskan par, sekarang bertuliskan hari dengan merek. Kita pindah dulu ke Microsoft Excel. Di Microsoft Excel ini sekarang kita baru mengcopy data yang akan kita hitung. Kita copy dulu merek percerdas atau kelompok yang pertama. Kita copy, Ctrl plus C. Nah, kita pastiin dia di bagian ini, yaitu Ctrl plus P. Lalu kita pindah ke Excel lagi, tetapi kita tidak menghitung merek gantengnya. Kita menghitung permisalan dari merek cerdas ini, yaitu angka 1 ini yang akan kita copy paste teman-teman. Kita Ctrl plus C. Setelah itu kita pindah ke SPSS. Nah, tetapi kita menulisnya di samping tempat kita menulis data merek cerdas ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus baru kita copy paste juga, kita blok merek ganteng sama kayak yang tadi kita copy paste. Tetapi sekarang perbedaannya kita menaruh di bawah data merek cerdas ini. Nah, udah kayak gitu teman-teman. Sama juga untuk yang permisalan dari kelompok 2 ini. Nah, kita blok ke bawah, langsung kita copy Ctrl plus C. Setelah itu kita pindahkan ke aplikasi SPSS untuk mengcopy paste di bawah kelompok 1. Nah, kalau udah kayak gini baru kita akan menghitung datanya. Data dari nilai yang akan kita hitung ini. Di sini kan karena memang bentuk yang akan kita uji yaitu uji T2 sampel. Jadi di sini ada analyze. Nah, di sini kita tekan analyze dan kita menguji apakah data yang akan kita uji ini memang berdistribusi normal atau memang homogen. Dimana kita setelah kita menekan analyze, kita tekan descriptive statistik. Nah, yang kedua, di bagian yang kedua yaitu descriptive statistik. Di bagian descriptive statistik ini ada namanya explore. Teman-teman lihat yang ketiga explore, nah itu ditekan. Di sini udah muncul dua angka yaitu hari dan begitupun juga merek. Tinggal kita tekan tanda panah, yaitu tinggal kita tekan plots. Kita pilih yaitu normality with data. Setelah itu baru kita pilih transformed dan kita tekan continue. Nah, baru kita tekan OK di sini. Nah, sekarang udah keluar hasilnya. Kita bisa melihat di sini yaitu sudah ada 2 merek cerdas dengan merek ganteng. Di sini juga sudah ada jumlah datanya, sudah ada presentasinya, yaitu di sini 1,00. Teman-teman bisa lihat. Nah, setelah itu baru kita melihat ke bawah. Di sini sudah dijelaskan secara rinci yaitu merek cerdas dan merek ganteng. Di sini ada test of normality. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Di sini sudah ada 2 data, ada merek cerdas dengan merek ganteng yang memang kita hitung dari awal. Di sana juga sudah jelas signifikasi atau jumlah data yang kita hitung. Di sini udah lebih dari 0,05 dan jelas kalau datanya itu normal. Begitupun dengan yang di bawah, yaitu test of homogeneity of variance, di mana kita mengecek homogennya data ini atau tidak gitu. Karena salah satu syarat untuk kita bisa menguji independen itu apakah memang data itu homogen atau tidak. Karena kita sudah jelas di sana homogennya, lalu kita
membuka lagi data yang memang ada di aplikasi SPSS. Di sini udah ada datanya. Tinggal kita menguji sekarang apakah uji T2 sampel ini independen atau tidak gitu. Kita lihat. Nah, di sini ada yang ke bagian yaitu kompres. Nah, kita tekan yang ketiga, independen uji T2 sampel. Sama ya kayak yang tadi, kita masukin gitu. Nah, kita masukin ke grup. Nah, kalau udah kayak gini, definite grup. Nah, di sini ada dua muncul, ada grup 1 sama grup 2. Kalau grup 1 kita tekan 1, kalau grup 2 kita tekan 2, baru kita tekan oke, teman-teman. Nah, di sini udah keluar hasilnya, yaitu ada grup statistik. Di sini grup statistik ini sudah dijelaskan jumlah data dari keduanya. Nah, di sini sudah dijelaskan juga nilai rata-ratanya atau median dari kedua data tersebut, dan juga sudah dijelaskan bahwa memang standar deviasinya sudah dijelaskan. Di sini juga independent sample testnya sudah dijelaskan. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan kesimpulan dari soal yang memang saya dapatkan yaitu bahwa kedua merek tersebut tidak sama laris. Jadi kesimpulannya bahwasanya penjualan kedua merek tersebut yaitu merek Ganteng dan merek Cerdas itu sama larisnya. Karena di sini T hitung lebih kecil daripada tabel, maka non signifikasi atau HA ditolak dan HO diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang korelasi. Nah, di sini pengertian korelasi persen produk momen yang merupakan pengukuran pragmatik akan menghasilkan koefisien korelasi yang berfungsi untuk mengukur kekuatan hubungan linier antara dua variabel. Nah, korelasi persen produk momen pengujian ini digunakan untuk menguji dua variabel apakah ada hubungan atau tidak dengan jenis data keduanya adalah sama, yaitu rasio atau interval dan berdistribusi normal. Nah, adapun rumusnya, ini rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma XY per pangkat sigma X2 Y2. Nah, adapun prasyarat uji korelasi ada dua, yaitu yang pertama uji normalitas atau homogenitas dan yang kedua uji linearitas. Nah, dasar pengambilan keputusan uji linearitas adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,5 maka dia linier. Dan jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel maka linier. Nah, selanjutnya nilai R ini bisa dimaksudkan korelasi ya. Nilai R dapat digunakan untuk melihat dua variabel apakah ada hubungan atau tidak. Nah, adapun kriterianya jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka HO-nya ditolak atau tidak berkorelasi. Nah, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka HO-nya itu diterima atau dia berkorelasi. Nah, melihat nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara min 1 hingga plus 1. Nah, sifat nilai koefisien korelasi antara plus atau minus. Nah, adapun sifat korelasi itu ada dua, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Nah, korelasi positif berarti bahwa jika variabel X1 mengalami kenaikan, maka variabel X2 juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. Misalnya, semakin tinggi motivasi, maka semakin tinggi pula kinerjanya, atau semakin rendah motivasi, maka makin rendah pula kinerjanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang korelasi, yaitu di sini saya akan
mencontohkan korelasi person product moment. Di sini saya mempunyai data IQ dan nilai statistik masing-masing siswa kelas A. Di sini IQ-nya, di sini siswanya ada 10 orang, terus IQ nilai statistiknya. Di sini penyelesaiannya itu apakah terdapat hubungan antara IQ dengan nilai statistik siswa kelas A. Adapun hipotesis yang diajukan yaitu HO-nya tidak terdapat hubungan antara IQ dengan nilai statistik siswa kelas A. Terus HA-nya yaitu terdapat hubungan antara IQ dengan nilai statistik siswa kelas A. Di sini kita akan ke aplikasi untuk penyelesaiannya. Di sini ada dua pilihan menu yaitu data view sama variable view. Di sini kita akan mengklik variable view. Nah, pada kolom name ini kita taruh X, kita enter. Pada kolom kedua kita taruh Y, enter. Terus pada label di sini kita tulis variabel X-nya yaitu IQ, enter. Terus variabel Y-nya yaitu nilai statistik, Nah, setelah itu kita klik data view. Nah, di sini kita akan langsung muncul kolom X sama Y. Di sini kita akan mengcopy data yang kita punya. Di sini ada di Excel. Kita copy semua data IQ sama nilai statistik. Terus kita ke aplikasi. Kita paste di sini. Nah, setelah muncul di sini kita akan menguji prasyarat dari korelasi, yaitu yang pertama kita uji normalitas. Di sini kita klik analyze, terus kita pilih descriptive statistik. Nah, itu ada pilihan lagi, kita pilih explore. Nah, di sini langsung muncul IQ sama nilai statistik ini, kita blok keduanya. Kita pilih ke dependent list. Nah, setelah itu kita pilih plot. Kita centreng normality plot with test. Terus kita pilih continue. Oke. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya. Di sini kita fokus pada tabel test of normality-nya. Di sini kita lihat pada Shapiro-Wilk-nya. Di sini juga kita berfokus pada kolom signifikannya. Nah, dasar pengambilan keputusan apakah data yang kita punya ini normal atau tidak, yaitu yang pertama, jika nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka dia normal, data tersebut normal. Nah, yang kedua, jika nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak normal. Akan tetapi di sini dapat kita lihat bahwasanya nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,19 sama 0,219. Nah, dapat kita simpulkan data ini sudah normal. Nah, uji selanjutnya prasyarat dari uji korelasi yaitu uji linier. Nah, kita kembali ke data. Itu sama, kita klik analyze. Terus kita pilih compare mean, kita pilih mean, terus kita klik IQ, terus kita pindahkan ke independent, terus klik nilai statistik, kita pindahkan ke dependent list,
terus kita pilih option. Di sini kita klik test for linearity karena kita akan menguji linear atau tidaknya data kita. Klik terus pilih continue, pilih OK. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya. Di sini kita berfokus pada tabel ANOVA table. Di sini juga kita lihat pada kolom F atau F hitungnya dan signifikannya. Di sini dasar pengambilan keputusannya data tersebut linear atau tidak, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan dari deviation from linearity ini lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut linear. Terus yang kedua yaitu jika nilai deviation from linearity dari signifikannya yaitu lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak linear. Akan tetapi di sini dapat kita lihat nilai signifikan dari deviation from linearity-nya yaitu lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,142. Maka data tersebut dapat kita simpulkan yaitu dia linear. Nah, cara yang kedua yaitu kita lihat F hitungnya atau pada kolom F. Di sini hasilnya yaitu pada deviation from linearity-nya yaitu 3,210. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya yaitu jika F hitung ini lebih kecil daripada F tabel, maka data tersebut linear. Nah, yang kedua, jika F hitungnya ini lebih besar daripada F tabel, maka data tersebut tidak linear. Nah, untuk melihat F tabelnya di sini saya akan mencontohkannya dengan menggunakan Excel. Kita masuk Excel. Di sini kita klik di kolom mana saja, terus kita tulis sama dengan tulis FINV. Nah, setelah muncul di bawahnya itu kata FINV, itu kita tekan 2 kali. Setelah itu kita tulis probability-nya yaitu 0,05. Terus kita tulis titik koma, terus kita kembali ke hasil output. Di sini kita lihat deviation from linearity-nya pada kolom DF. Nah, di sini ada angka 4. Nah, kita tulis pada Excel 4. Nah, kita tulis koma lagi. Terus kita ke aplikasi hasil output. Kita lihat pada within groups-nya yaitu pada kolom DF. Di sini juga ada angka 4. Kita tulis pada Excel angka 4. Terus kita enter. Nah, di sini langsung keluar hasilnya yaitu 6,38. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwasanya F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabelnya. Nah, di sini ada 6,38. Di ini F tabelnya ini lebih besar daripada F hitung dari hasil outputnya, yaitu di sini 3,210. Nah, dapat kita simpulkan data yang kita punya ini sudah linear. Nah, selanjutnya kita ke uji korelasinya, yaitu kita ke data, terus klik analyze, terus kita pilih correlate di varian, terus kita blok IQ sama nilai statistik, kita pindahkan ke variables, terus kita contreng person to Taylor flag significant correlation, kita pilih OK. Nah, sudah keluar hasil outputnya. Di sini untuk mengetahui data ini berkorelasi atau tidak, kita lihat signifikan to Taylor-nya. Di sini hasilnya yaitu 0,00. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikannya ini lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut berkorelasi. Nah, yang kedua, jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut tidak berkorelasi. Nah, akan tetapi di sini dapat kita lihat hasil signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, yaitu 0,00.
Maka dapat kita simpulkan data yang kita punya ini memiliki korelasi atau berhubungan. Maka HA-nya diterima, HO-nya ditolak. Selain itu juga dapat kita lihat pada Pearson correlation-nya, yaitu di sini ada bintang. Nah, kalau ada bintang baik itu 1 ataupun 2, yaitu menunjukkan data tersebut berkorelasi, variabel tersebut berkorelasi. Nah, untuk melihat seberapa kuat korelasi atau hubungan dua variabel tersebut, di sini hasilnya yaitu 0,95. Kita kembali ke PPT untuk melihat pengelompokan seberapa kuat hubungan atau korelasi suatu variabel. Di sini kita lihat hasil yang kita punya tadi itu sebesar 0,95. Di sini dia pada kelompok yang kelima, yaitu 0,91 sampai 0,99. Di sini dapat kita lihat yaitu memiliki korelasi atau keeratan kuat sekali. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu korelasi berganda. Yang dimana korelasi berganda adalah suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel dan bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Dan skala data yang digunakan adalah interval atau rasio. Uji korelasi berganda merupakan bagian dari statistik parametrik. Nah, di sini ada contoh kasus yang dimana seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kualitas produk, harga, kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen, di mana peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas produk, harga, kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen secara simultan? Dan yang kedua, bagaimana tingkat hubungan antara kualitas produk, harga, kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen secara simultan? Nah, kita akan menghitung menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini ada dua pilihan, data view dan variable view. Sebelum kita ke data view, kita ke variable view. Nah, di sini ada kolom name. Di sini kita akan isi dengan X1, X2, X3, dan Y. Nah, di kolom label ini kita isi dengan kualitas produk, harga, X3-nya kualitas pelayanan, dan Y-nya minat beli konsumen.
Nah, setelah selesai kita ke data view. Nah, di sini sudah tercantum X1, X2, X3, dan Y. Setelah ini sudah tercantum, maka kita akan mengambil data yang sudah kita input di Microsoft Excel. Nah, di sini kita memiliki 75 sampel. Setelah itu kita akan copy. Lalu kita paste di aplikasi SPSS. Nah, setelah ini di sini kita akan melakukan dua uji statistik. Yang pertama uji normalitas dan yang kedua uji korelasi berganda. Nah, yang pertama uji normalitas, tekan analyze, lalu non-parametric test, dan one sample KS. Nah, di sini keempat variabel ini akan kita pindah ke tes variabel list. Nah, oke. Nah, di sini kita akan terfokus pada asymmetric to toiletnya. Di sini variabel kualitas produk asymmetric to toiletnya 0,438 dan variabel harga asymmetric to toiletnya 0,379 dan variabel kualitas pelayanan 0,130 dan variabel minat beli konsumen 0,440. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa asumsi normalitas data dari keempat variabel ini terpenuhi dikarenakan asymmetric to toiletnya lebih besar dari 0,05. Nah, setelah kita mengetahui bahwa data kita berdistribusi normal, maka kita akan ke uji kedua yaitu uji korelasi berganda. Nah, kita tekan analysis, lalu regression dan linear. Nah, di sini minat beli konsumen kita taruh di dependent dan ketiga variabel ini kita taruh di independent. Setelah itu statistics, R-square change, dan continue, lalu oke. Nah, di sini ada beberapa tabel, tapi kita akan terfokus kepada tabel model summary. Nah, di model summary ini kita akan fokus kepada R-nya dan SIG-F change-nya. Yang pertama, SIG-F change. Di sini bernilai 0,000. Nah, untuk cara kita untuk mengambil data keputusannya, kita kembali ke PowerPoint. Nah, di sini data pengambilan keputusannya yang ada dua. Yang pertama itu, jika nilai SIG-F change-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Dan jika nilai SIG-F change-nya lebih kecil dari 0,05, maka berkorelasi. Nah, di sini SIG-F change-nya 0,00 kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel kualitas produk, harga, kualitas pelayanan memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat beli konsumen secara simultan. Nah, sekarang kita akan mencari nilai R-nya atau koefisien korelasi. Nah, di sini nilai R-nya bernilai 0,733. Nah, di sini juga cara pengambilan keputusannya. Nah,
Di sini pedoman derajat hubungan koefisien korelasi. Di sini ada 5. Nah, nilai dari R-nya yaitu 0,733 yang berarti dia ada di 0,60 sampai 0,799 yang berarti kita memiliki kesimpulan bahwasanya tingkat hubungan antara kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen secara